Halo Sobat Profita, bertemu lagi di video ngulik saham Profita Institute. Pada kesempatan hari ini Minggu 4 Desember jam 5 sore, jam 5 kurang 3 menit, kita akan ngulik lagi saham Goto. Kita akan kulik lagi saham Goto karena banyak komentar di video Goto sebelumnya. Teman-teman bisa lihat video kulik Goto sebelumnya di kolom deskripsi. Linknya kita taruh di sana. Ada yang nanya, Mas, aku udah minus 50% ini gitu kan. Ini akan naik apa tidak gitu kan. Ada juga yang nanya, Mas, akankah Goto menjadi gocap gitu kan. Pada video kali ini kita akan kulik gitu kan menggunakan teknik analisa dan dominant owner analysis gitu kan. Apakah saham Goto ini akan terus turun atau akan kembali naik? Mari kita kulik saham Goto bareng-bareng teman-teman. Ya, teman-teman, kalau kita lihat price history saham Goto, ini price historinya, gitu kan. Saham Goto ini turun sejak tanggal 21 November. 10 hari berturut-turut. Dan perhatikan pada saat 2 hari kemarin dia ARB, gitu kan, volumenya sangat kecil sekali. Hanya 1/8 atau 1/16-nya dari volume sebelumnya. Dan kita akan kulik teman-teman saham Goto ini secara teknikal. Secara teknikal teman-teman, saham Goto ini stokastiknya itu sudah di bawah, sudah 0,00. Artinya secara teori saham ini gitu kan, ini sudah hampir mentok gitu kan karena yang stokastik persentasenya masih 0,34. Jadi masih ada eh, kemungkinan untuk turun masih ada gitu kan. Apalagi 2 hari kemarin dia langsung dibuka ARB jebret-jebret gitu kan sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Retail nggak bisa jualan. Nah, teman-teman, kalau kita ngomongin teori volume and price, pada saat turun volume kecil ini sebenarnya kita nggak perlu panik, gitu kan? Kita perhatikan juga sama dengan pada saat ini, teman-teman. Nah, pada saat tanggal 9 Mei, gitu kan, kemudian tanggal 10 Mei, kemudian tanggal 12 Mei, kemudian tanggal 13 Mei, dia turun volumenya hilang, gitu kan. Ini nggak beda jauh dengan kemarin, gitu kan dia volume turun hilang. Dan kalau kita perhatikan doanya teman-teman, kita lihat doanya nih. Kita lihat doanya dari tanggal 21 November sampai hari kemarin. Kita perhatikan doanya pada saat turun, perhatikan ini top 3-nya, itu kan top 3-nya ini ada akumulasi, akumulasi kecil gitu kan. Meskipun yang beli adalah retail semua, YP, XC, KK di retail. Kemudian kalau kita perhatikan asingnya teman-teman, kita perhatikan asingnya perhatikan. Nah, misalnya distribusi teman-teman. Tetapi ingat, ada hal menarik di sini. Apa itu? Yaitu MG beli bulat tanpa jual di harga 165 sebanyak 8,2 miliar. Tentu ini bukan kondisi yang biasa. MG gitu loh. MG beli bulat tanpa jual. Kemudian ada lagi YJ juga beli bulat meskipun nilainya jauh lebih kecil. Nilainya hanya 1,3 miliar gitu kan. Ada lagi KZ, cuman KZ beli tanpa jual tetapi dia nggak bulat. Yang bulat itu MG sama YJ. Dan seperti kita tahu sudah ilmu Titen gitu kan. Ilmu Titen kalau ada sekuritas asing yang beli tanpa jual dan bulat itu tanda-tanda menarik. Dan kalau kita perhatikan teman-teman, saya udah ngecek sebelumnya, si MG ini beli sebanyak 2 kali teman-teman. Sebanyak 2 kali dia beli bulat tanpa jual ini teman-teman. Yang pertama tanggal 29 November, dia beli sebanyak 300 ribu lot gitu kan. Dan pada saat tanggal apa namanya 29 November ini kita perhatikan, nah ini pada saat 29 November saat turun ini ya kan pada saat ini itu terjadi akumulasi gede dari asing BK. BK beli 41 miliar, jualan hanya 5 miliar gitu kan di harga 165. MG beli tanggal 29 itu di harga 169. Di tanggal 30 MG beli lagi 200 ribu. Jadi kalau tadi ketahuan 500 ribu lot bulat tanpa jual di harga 165, itu adalah average dari tanggal 29 dan 30. Di mana tanggal 30 itu dia beli di harga 161 sebanyak 3,2 miliar. Beli bulat tanpa jual, AVK 165. Jadi gitu kan, kalau ini kita pakai istilah bodoh, istilah sederhana, mikir gampang, nanti harga harga apa namanya harga
GoTo itu akan kembali ke 165 paling tidak gitu kan. Ini kalau kita ngomongin sederhananya gitu kan. Padahal nggak sesederhana itu karena ada kemungkinan nanti MG average down gitu kan. Nah, kemudian pada saat turun ini juga ada akumulasi dari asing di mana asing beli 3,6 juta lot, jualan 1,7. Jadi menurut saya dua hal inilah yang menjadi dasar gitu kan, menjadi alasan bahwa saham GoTo ini akan kembali naik. Kapan? Kita belum tahu kapan. Kita belum ngomongin kapan. Kenapa? Karena tekanan jualnya masih gede karena dua kali ARB berturut-turut itu sangat luar biasa gitu kan. Tetapi yang pertama satu volumenya itu hilang pada saat turun. Artinya volumenya sedikit sekali gitu kan. Volume sedikit sekali. Bandar dominan owner kalau mau jualan dia butuh volume. Dia butuh retail untuk terpancing beli. Caranya gimana supaya retail terpancing beli? Satu caranya, harganya dibuat naik. Harga dibuat naik, berita dibuat bagus, retail tarik beli. Volume bisa gede, do jualan. Kalau volume terus-menerus turun seperti ini, volume hilang, retail nggak ada yang beli, gimana bandar mau jualan? Gitu kan? Nah, itu alasannya. Sementara kalau kita ngomongin apa namanya teknikal, kalau kita perhatikan Bollingernya, maka Goto itu masih terseret bahkan ada di bawah Bollinger bawah. Nah, ini. Jadi ini masih ada tekanan jual, masih akan potensi turun. Jadi teman-teman yang sudah apa namanya punya saham ini jangan buru-buru average down gitu kan. Tunggu setidaknya dia terbebas dari Bollinger bawah. Jadi tunggu sampai dia itu di atasnya Bollinger bawah, nggak nyentuh lagi Bollinger bawah. Itu baru bisa dipertimbangkan untuk mulai average down, gitu kan? Jadi demikian bahasan tentang Goto secara sederhana. Yang pertama, kedua alasan yang membuat saya yakin Goto tidak akan menjadi gocap dalam waktu dekat. Karena kemarin ada yang nanya, Mas, kalau dihitung-hitung itu nanti berarti 2022 Desember itu Goto sudah di harga 50 loh. Itu kalau terus-menerus apa namanya ARB katanya gitu kan. Dan menurut saya tidak seperti itu. Saya tidak yakin bahwa Goto ini akan langsung ke harga 50 di bulan Desember ini. Gitu kan. Kita belum ngomongin jangka panjang ya, kita ngomongin jangka pendek dulu. Ini menurut saya enggak. Kenapa? Ya yang pertama adalah masih ada akumulasi dari asing, kemudian apa namanya stokastik di bawah gitu kan, dan volumenya hilang pada saat turun. Karena kalau volume hilang, bandar nggak bisa jualan. Dan satu lagi teman-teman, saya lupa. Mulai muncul berita bagus nih di saham GoTo. Kita lihat dulu beritanya teman-teman. Nah ini adalah berita yang muncul kemarin hari Jumat pagi gitu kan. Kabarnya MBZ mau masuk saham GoTo terpantau masih ARB. Nah ini sudah mulai ada gimmick-gimmick, ada berita-berita entah benar entah enggak. Kalau kita baca beritanya pun ini masih masih belum ada statement resmi gitu kan. Jadi sudah mulai ada berita-berita yang diflurkan, yang di apa namanya diberikan, dikeluarkan terkait dengan saham GoTo dan beritanya bagus-bagus. MBZ mau masuk dan seterusnya, bahwa ini akan menjadi saham teknologi keunggulan dan seterusnya gitu kan. Nah, jadi beberapa hal inilah yang buat saya yakin bahwa Goto ini belum akan menjadi gocap dalam waktu dekat. Teman-teman, demikian diskusi singkat tentang saham Goto. Jangan lupa perhatikan disclaimer yang ada di akhir video ini. Bagi teman-teman yang masih baru ingin belajar tentang saham, belajar analisa saham yang komprehensif, saya yang sampaikan bahwa di Profita itu ada kelas privat teman-teman. Informasinya silahkan cek kolom deskripsi karena kelas privat di Profita ini bergaransi uang kembali 100% apabila teman-teman tidak bisa mencatatkan cuan atas hasil analisa sendiri. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalam.